Nah, tentunya ada alasan. Contoh sekarang di sebelah misalnya, di desa sebelah sedang ada acara ordenan, dangdutan, tapi di situ ada maksiatnya dan lain sebagainya, minum-minuman, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil amma ba'du. Kepada santri putra dan putri Pondok Salentur Ulum Lumbu, mari kita bersama-sama memulai pengajian kitab Hidzatul Nasihin, yang mana kita sudah sampai pada halaman berapa kemarin, atau sampai pada apa ya kemarin, coba dibuka. Faslun atau bab apa? Ayo. Al-haj'atu utawi iku bahas Iya. turu wal yaqdatu lan bahas tari, tidur dan terjaga. Lil umami iku tetep kaduwe pira-pira umat kama kaya dene. Lil afrodi kaduwe ijen-ijene umat. Ja'atun utawi pira-pira turu, wayaqdhatun lan pira-pira tangi. Manusia itu punya dua aktivitas, yaitu tidur dan terjaga. Tidur dan tidak tidur. Tadaghallabu nglindih ngalaiha ing atase umat. Apa al-ula kang dingin. Fatukhmiluha mongko gawe ora kuncara apa ula ing umat. Waturon lan ing dalem saambalan duhijuha gugah apa atau ngobah-ngobahake apa turon ing umat. Al-ukhra kang weneh fatunabbihuha mongko ngelingake apa ukhra ing umat. Dua hal aktivitas dimiliki oleh manusia. Pertama terjaga, yang kedua tidur. Fatukhmiluha, yang pertama itu adalah tidur ya. Yang pertama tidur dan yang kedua terjaga. Fataraban tataghallabu 'alaihal ula fatukhmiluha. Yang pertama adalah tidur. Tidur itu menjadikan seseorang itu tidak mudah dikenal, tidak mudah terkenal, tidak mudah gampang ketinggalan zaman, gitu kan? Nah, tidak hanya itu, kalian misalnya sedang diberi materi pelajaran, sedang mengaji, ya, Pak Yainya, Ustadznya mengaji, tapi kamu malah tidur. Akhirnya kamu ketinggalan informasi. Ini bahayanya tidur. Kemudian yang kedua itu adalah terjaga. Terjaga itu artinya nggak tidur. Itu akan menjadikan seseorang mudah mengenal yang lain, mudah tidak ketinggalan informasi, mudah tidak gampang terkenal, gampang dikenal orang, gampang paham dan lain sebagainya. Waqat kanalan teman-teman wujud apa hadanil amilani ikilah pengaruh loro. Walam yazalalan ora gingsir-gingsir apa ngamilani iku fitana zu'in ing dalem rebutan wa khisomin lan poropat. Walam yakun lan ora ono
Walam yakun lan ora ono wala yakunu lan ora bakal ono. Iku bainahuma antarane ngamil loro utawa tidur dan tidak tidur. Apa sakinatun anteng wasalamun lan keselamatan. Zalika utawi mengkono-mengkono kang wis den tutur li annahuma krana temen setune haijangan lan yakdon. Hajaat lan yakdon iku didani perlawanan karone. Wadidani utawi perlawanan karone iku layat stamingani ora bakal kumpul apa perkara loro. Dua hal ini yaitu antara tidur dan terjaga, antara sadar dan tidak sadar. Ini adalah dua perkara yang saling bertentangan. Ya, saling bertentangan. Coba kalau orang sukanya tidur, ya kan? Pagi-pagi, misalnya tidak hanya santri lah ya, orang-orang ya. Pagi-pagi teman-teman atau orang-orang tetangganya, saudara-saudaranya pagi-pagi pergi ke pasar atau ke mana lah berusaha, ke kantor, ke sawah, atau ke tempat aktivitas, atau ke bengkel dan lain sebagainya. Dia pagi adalah untuk mencari rezeki Allah. Itu orang yang tidak tidur. Jadi aktivitasnya dipenuhi dengan hal-hal yang positif, yang dimana apalagi kalau sudah diniati dengan niat yang baik. Jadi dia berangkat ke kantor, dia berangkat ke mana? Berangkat ke pasar, berangkat ke tempat kerjanya, sudah diniati dengan niat yang baik, sehingga akan menghasilkan suatu perkara yang baik. Tetapi ketika tidak diniati dengan perkara yang baik, maka juga akan mendapatkan hasil yang tidak. Innamal a'malu bin pasar mau menjual kelapa atau menjual ayam atau apa saja lah. Kalau diniati apik, saya ini mau menjual ayam ini, saya ini mau menjual kelapa ini, tujuannya apa? Agar saya nanti dapat duit itu untuk membeli beras saya itu akan saya makan, dan saya makan saya punya kekuatan sehingga saya bisa melakukan sholat, saya bisa melakukan ibadah, ini baik. Jadi masih dipilah-pilah. Tetapi sebaliknya ketika orang yang tidur, yaitu hajaat atau sukanya tidur, batire wis padha, teman-teman pada aktivitas dia masih tidur aja kayak santri kan. Pagi-pagi udah tidur, ya kan? Bangun-bangun ngliwet gitu ya. Bangun-bangun kancane padha sorogan, kancane pada setoran Quran, kancane pada naldoman dan sebagainya. Lah kamu tidur, dapatnya apa? Dapatnya mimpi, gitu. Mimpi saking senengnya, bilang sama teman, Kang, aku tadi mimpi jadi apa? Saya ingin mimpi jadi raja. Iya. Terus kamu kendaraannya apa? Saya naik pesawat. Setelah saya naik pesawat, kemudian aku mabur sedila, aku mulai terbang, aku bangun, akhirnya itu mabur. Iya, nah itu namanya tidur. Kancanya, temannya sudah pada dapat ilmu, sudah pada sorogan, sudah pada apalah semuanya aktivitas di pondok, kamu tidur, ya nggak dapat apa-apa. Nih, jadi dua hal yang berwadidani, di anahuma didani layat stamiani, antara tidur dan melek atau terjaga itu suatu hal, dua hal yang berbeda yang saling bertentangan. Ono ngalor ono ene lanang ene ada senang ada susah, ini bertentangan. Wa inna li hadhil ghalabati lan krana setune tetep kadue ikilah panglindih asbaban ono pira-pira sebab wa ilalan lan pira-pira alasan.
Mana yang lebih baik? Kadang tidur lebih baik, bisa jadi. Kadang tidak tidur lebih baik, juga bisa jadi. Nah, tentunya ada alasan. Contoh sekarang, di sebelah misalnya, di desa sebelah sedang ada acara ordinan, dangdutan, tapi di situ ada maksiatnya dan lain sebagainya, minum-minuman, kemudian artisnya juga artis norak-norak yang memperlihatkan aurat, ya kan, disuguhi dengan minum-minuman keras, mabuk, kemudian antar penonton saling tempur, ya. Itu kamu tidak mendatangi ke sana, tidak mendatangi ke acara itu lebih baik tidur kalau begitu. Nah, ini contoh kasus bahwa tidur itu lebih baik daripada berjaga. Tentunya ada asbab dan wa'ilan, ada sebab dan ada latar belakang bahwa tidur itu lebih baik daripada tidak tidur. Tapi kadang-kadang ada orang, katanya kalau bulan Ramadan itu tidurnya saja itu sudah dapat apa? Pahala. Kalau begitu saya tak tidur terus kan dapat pahala. Oh lo, tidak seperti itu. Jadi ini kias aulawi. Kalau tidurnya saja itu dapat pahala, apalagi tidak tidur, tetapi melakukan perkara yang baik. Ya, tidak tidur baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Quran sampai selesai. Ini meleknya atau tidak tidurnya akan lebih baik daripada tidur. Beda halnya tadi kiasannya atau perumpamaannya tidurnya orang itu lebih baik di bulan puasa itu kalau memang dia tidak tidur tapi tidak melakukan ibadah, malah melakukan kemaksiatan. Nah, ini berarti tidur itu lebih baik. Jadi jangan terlalu kamu memegang sesuatu tetapi kamu tidak tahu sebabnya. Maka dalam hukum itu perkara yang kadang perkara itu menjadi mubah, kadang bisa menjadi haram, kadang bisa menjadi sunnah, kadang bisa menjadi makruh, bahkan kadang bisa menjadi haram. Tinggal melihat situasi kondisinya, kemudian melihat alasan. Rubah ikhtalafa, terkadang suloyo itu berbeda-beda atau tidak nyambung lah atau tidak ada titik temunya. Apa ngilal fil zahiri ing dalam lahire walakinaha tetapi ne asbab lan ngilal iku mutafaqitatun cocok min haisul haqiqatu saking arai atau sekiranya hakikate. Kadang ada perkara secara zahirnya itu latar belakangnya alasannya berbeda. Alasannya beda, tetapi kadang-kadang tujuannya sama atau intinya sama. Sama halnya kalian pergi, ini dari misalnya si itu siapa namanya Wahyu mau perginya disuruh ustadznya, suruh Pak Yai Wahyu, kamu coba pergi ke Kebumen ya. Pak Yai hanya bilang kayak gitu, kamu pergi ke Kebumen. Begitu juga Khairil, kamu juga pergi ke Kebumen. Nah, Wahyu menggunakan jalur utara, yaitu lewat mana? Bandung Seruni, ya kan? Lewat Bandung Seruni. Kemudian Khairil itu menggunakan jalur Kutowinangun ke barat. Tujuannya satu, yaitu Kebumen, misalnya di JB lah ya, Jadi Baru. Nah, ditakoni, Ril, ngapain kamu Ril ke Kebumen kok malah lewat kidul atau lewat selatan? Saya kepingin lihat itu efisiensi lah umpamanya. Jadi harus lewat kidul karena punya alasan. Mengapa lewat kidul? Ingin lihat tempat mobil atau tempat mobil bis itu apa namanya?
Terminal. Bukan terminal apa? Tempat mobil itu kan ada mobil khusus itu. Pool. Saya kepengen lihat efisiensi. Pool apa? Saya pengen lihat base efisiensi. Lah, base efisiensi itu poolnya itu ada di arah selatan. Sehingga Iril itu disuruh ke Kebumen, ke JB lewat arah selatan. Sementara Wahyu, ngapain kamu Wahyu? Lewat utara. Oh iya, saya kalau lewat utara di sana itu ada namanya toko atau warung kecil, warung makanan yang saya suka sekali. Apa itu yuk? Tahu bulah. Nah itu. Jadi seperti itu ada alasannya, tapi tujuannya sama. Ini. Jadi istalafat fil zahir, dalam kenyataannya beda. Iril itu lewat utara, Khairil lewat selatan, kemudian Wahyu lewat utara. Tapi mutafaqih haisul haqiqah, tapi mutafaqiyatun intinya sama, yaitu sampai ke J. Jadi ini seperti itu. Jadi kalau dari situ seperti itu. Innaha. Ada yang mana? Di shopping itu mana? Innaha krono setuhune sebab lan ngilal atau asbab lan ngilal iku tuntiju nukulakan apa asbab natijatan ing buah natijatan ing buah wahidatan kang siji. Terkadang dari dua hal pendekatan tadi, ada yang lewat utara, ada lewat selatan, sama-sama antara Khairil dengan siapa tadi? Wahyu disuruh tolong belikan, misalnya di JB ya Yu, kamu belikan kamu belikan alat elektronik, yaitu misalnya kipas angin. Ini Khairil juga iya, kamu juga saya suruh kamu belikan alat cuci ya Ril, di sana mesin cuci misalnya. Sama-sama antara Wahyu dengan Khairil itu natijanya sama, kesimpulannya sama. Dia sama-sama berhasil mendapatkan apa? Mendapatkan yang disuruh oleh Pak Kiai untuk membelikan apa tadi? Sesuatu gitu loh. Ini maksudnya kayak gitu. Jadi jangan dilihat dari sisi itu bedanya, tetapi intinya. Podoe kalau orang mau pergi mana tadi itu kan. Kalau mau pergi ke suatu tempat, jalannya berbeda, yang penting tujuannya sama. Hiya utawi natijah iku tambihul ummati, ngelingaken umat au ikhmaluha, utawa gawe ora gawe kuncara umat. Wayah talifulan sulaya apa atanabuhu eling awil khumulu utawa kuncara kuwatan. Awil khumulu utawa kuncara mundure ya. Awil khumulu utawa kuncara mundure apane kuwatan kuwate wadufan lan apese. Bikhtilafi asbabiha kelawan beda-bedane sebab kuat. Al-mu'sirati kang nglabeti finu sufusil umami ing dalem pira-pira jiwane umat. Alati ya nufus silailati intasara kang gumelar. Bang. Kang gumelar biya ing dalam alati apa tilkal ngilalu mengkono-mengkono milat atau penyakit atau tadi alasan awil asbabu atau biro-biro sebab
Ini bisa saya artikan begini. Manusia itu kan begini. Ampun. Manusia itu kadang-kadang dia punya kemampuan. Seseorang itu natijanya atau kesimpulannya atau hasilnya itu nanti tergantung kekuatan masing-masing. Seperti layaknya santri. Kamu antar si A, si B, si D dan lain sebagainya itu kemampuannya beda. Kadang-kadang misalnya kamu suruh hafalan juz 30 ya. Misalnya kadang-kadang ada orang sekarang, apalagi ada sekolah-sekolah katanya punya program tahfidzul Quran. Ya. Sekarang banyak SD-SD atau SD-SD yang maju-maju punya program tahfidzul Quran. Masa bocah SD kok hafalan Quran? Ya bisa-bisa saja. Tetapi kalau menurut pandangan kita yang namanya tahfidzul Quran itu biasanya ya itu tradisinya itu kalau di pondok ya menghafalkan 30 juz. Tapi sekarang banyak sekolah-sekolah formal yang punya andalan tahfidzul Quran, misalnya program tahfidzul Quran. Ternyata yang ditahfidz yang dihafalkan itu hanya juz 30. Ya, nah itu kan namanya hafalan Quran. Ya betul itu menghafalkan Quran, tapi kan hanya juz 30. Makanya nanti ditakoni, kamu sekolah di mana? Saya di SD ini. Katanya ada tahfidzul Quran. Iya. Kamu hafal nggak? Ya hafal. Coba dihafalkan. Yang dihafalkan hanya juz 30 sampai selesai. Kamu sudah hafid? Ya sudah hafid. Walah, saya kira itu 30 juz. Jebulannya hanya hafal juz 30, tidak hafal 30 juz. Nah ini. Jadi orang itu juga kayak gitu. Di dalam apa tadi pembahasan kitab tadi, bahwa kemampuan orang akan berbeda. Kamu ada yang satu hari bisa menghafalkan misalnya Naudoman, Mimriti ya. Satu hari bisa mungkin ada yang 5. Ada mungkin yang 3. Tapi kadang ada juga sudah 50 hari hafal satu aja masih lupa. Ya, ini kemampuannya beda. Jadi bikhtilafil apa tadi asbab wal ghilal. Itu saja para santri untuk pertemuan sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan atau pengajian pada sore hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa setelah kita melakukan pengajian. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan kamu. Wa nahmadu rabbi wa nas'alu ya judu alaina bi husni khitam.